sama undang narasumber yang sebelumnya ngisi podcast aku. Cuman kali ini aku mau ngambil tema yang berbeda dari sebelumnya, yaitu dampak ICT terhadap industri pariwisata di era digital. Oke guys, selamat menyaksikan. Sebelum masuk lebih jauh, kita tuh perlu memahami dulu apa sih itu ICT. Jadi ICT adalah singkatan dari Information and Communication Technology atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. ICT ini mencakup berbagai teknologi seperti internet, media sosial, website, aplikasi pemesanan online, sistem reservasi hotel, hingga pembayaran digital kayak yang kita tahu tuh kayak Kris, Cbank, ShopeePay, Dana, GoPay, dan OVO dan lain semacamnya gitu. Terus kalau untuk dalam konteks pariwisatanya sendiri itu, ICT berfungsi sebagai penghubung antara wisatawan dengan penyedia layanan seperti hotel, maskapai, travel agent, dan pengelolaan dalam destinasi wisata. Jadi bisa disebutkan bahwa ICT ini menjadi tulang punggung dalam sistem pariwisata modern saat ini ya. Iya, betul banget. Jadi untuk dampak positif ICT terhadap industri pariwisata itu adalah kemudahan akses internet. Wisatawan tuh sekarang dapat mencari informasi destinasi hanya dapat melalui smartphone. Jadi nggak perlu untuk susah-susah jauh nyari browser gitu ya. Nyari browser atau tanya dari orang-orang yang pernah kesana ya, gitu. betul. Benar nih, mereka bisa lihat foto, video, review, harga tiket, jam operasional, bahkan kombinasi itinerary lewat internet dan media sosial dari destinasi tersebut. Nah, hal ini juga membuat wisatawan jauh lebih mandiri dalam merencanakan perjalanan tanpa menyusahin orang lain. Jadi kayak kita nggak perlu lagi jauh-jauh nih ke travel agent cuma buat kita bisa minta tolong buatin itinerary, tapi kita udah bisa buat itinerary sendiri, which is lebih hemat dan nggak keluarin banyak uang tambahan dong. Apalagi buat kita yang mahasiswa ini kan serba ngirit ya apa-apa. Ya, jadi kayak apa-apa harus diserba kita pikirin juga kan. Betul. Terus dampak keduanya itu ada reservasi dan transaksi. Dalam reservasi dan transaksi ini, dengan adanya aplikasi pemesanan online, wisatawan juga dapat memesan tiket pesawat, hotel, dan paket wisata secara cepat yang tersedia di aplikasi tersebut. Jadi kayak kita diberi kemudahan buat mesen tiketnya lewat online gitu ya. Iya, betul. Selain itu juga pembayaran digital seperti e-wallet dan mobile banking ini membuat transaksi menjadi lebih praktis dan aman. Kayak adanya m-banking, ShopeePay, Dana, OVO, dan lain semacamnya, kita jadi bisa pesen tiket mau berwisata nih, kita pesen tiketnya, kita tinggal scan aja atau tap ke nomor pengurusnya atau pengelolanya, jadi itu lebih cepat dan menghemat waktu banget. Gak usah ngeluarin cash ya kan. Apalagi kita hidup di era yang mulai cashless. Iya, betul. Yang ketiga itu ada efisiensi operasional industri. Bagi pelaku industri, ICT itu juga dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional mereka. Jadi contohnya kayak hotel menggunakan sistem manajemen properti untuk mengatur reservasi, data tamu hingga laporan keuangan secara otomatis. Jadi nggak ribet lagi dan itu nggak tercecer. Jadi udah ada sistemnya. Jadi kayak manajemen properti, reservasi dan data tamu itu bakal aman, nggak bakal kesebar dan nggak bakal bisa dilihat sama orang lain. Gitu. Nah, hal ini juga membuat pelayanan jauh lebih cepat, akurat, dan profesional. Jadi pelayanannya itu nggak perlu diraguin lagi nih buat wisatawan. Gitu. Yang keempat itu ada promosi digital dan jangkauan global. Jadi ICT juga memungkinkan promosi destinasi wisata untuk menjangkau pasar global. Jadi kita melalui media sosial dan website resmi, destinasi lokal dapat dikenal hingga mancanegara tanpa biaya promosi yang terlalu besar. Jadi kayak misalkan kan kayak Bali ya, itu udah go internasional banget. Jadi itu nggak usah perlu promosi yang ngabisin banyak dana, tapi sekarang tuh udah dikenal dari mancanegara kan di mata gue. Jadi kalau orang ke Indonesia tuh which is turis asing ya, pasti kenalnya tuh dan Bali kan juga mungkin jadi tempat destinasi favorit mereka. Betul tuh. Jadi kayak kebanyakan tuh yang datang itu wisatawan dari luar. Bahkan satu konten viral itu dapat meningkatkan jumlah
kunjungan secara signifikan loh. Setuju nggak? Setuju dong. Nah, selain dampak positif, ini juga ada dampak negatif sendiri dari ICT, yaitu di balik berbagai manfaat tersebut, ICT itu juga memiliki dampak negatif lainnya. Mungkin dari kamu bisa kasih tahu nih ke kita apa aja sih dampak negatif itu? Untuk pengalaman aku nih, salah satunya itu persaingan yang semakin ketat kan. Kayak usaha kecil yang belum beradaptasi dengan teknologi bisa tertunda. Kayak misalkan desa-wisata rintisan yang which is SDM-nya itu orang-orang yang nggak produktif, kayak lansia gitu. Yang Gen Z-nya apa generasi mudanya itu udah merantau ke kota gitu. Bahkan juga orang tua nih juga mungkin masih tertinggal jauh lah ya dari perkembangan teknologi ini. Karena aku juga pengalaman sih pernah dimintain tolong sama orang tua aku buat ngedit apa gitu. Ya aku sih memaklumi ya, karena oh ya udah mungkin emang eranya mereka itu beda dengan eranya kita. Ya bisa dibilang generasi boomers ini kadang gaptek ya bahasa kasarnya. Kayak ibuku juga kadang minta tolong, oh cara kirim kontak ini ke WA saudara itu gimana. Kadang udah aku ajarin juga tapi beliau suka lupa. Kadang kan kayak aduh bikin kesel sendiri kan. Tapi Ya sih, yang namanya orang tua kita harus banyak-banyak sabar. bener. Nah berikutnya itu selain itu ada ketergantungan terhadap sistem digital juga menjadi resiko. Jika terjadi gangguan jaringan atau sistem error, operasional ini bisa terhambat. Kayak di mana ya? Aku tuh pernah lihat berita tuh di restoran fast food, which is kayaknya berita tahun lalu ya. Software ininya tuh, software komputernya mengalami gangguan, jadi kayak tampilan layar yang harusnya nampilin menu itu jadinya blank kan, blue screen gitu. Karena tiba-tiba ada Windows 10 yang lagi booming banget. Aku lupa ini tahun berapa ya, tapi kayaknya baru-baru ini deh. Dan itu tuh merugikan banget bagi sistem pembayarannya dan pelayanan di restoran itu. Nah, ada juga nih resiko keamanan data pribadi wisatawan serta fenomena over tourism akibat promosi besar-besaran di media sosial. Kadang tuh aku suka nemu di Instagram mereka tuh ngadain promosi secara besar-besaran gitu ya. Terus itu tuh kayak ada dampaknya juga nantinya gitu loh. Dampak negatifnya. Ya, Kayak kita ambil contoh di Bali. Kan ini udah terkenal banget ya over tourism. Sampai ada beberapa destinasi wisata yang sebelumnya asli banget tapi sekarang kayak mulai rusak, tercemar entah oleh sampah, entah dirusak oleh wisatawan yang radikal atau rasis gitu. Ya enggak? ya karena juga dari kesadaran dari wisatawannya sendiri itu kurang sih dalam menjaga tempat destinasi itu. Apalagi tempat sakral. Aku Ya. punya pengalaman waktu studi tur ke Bali tahun 2023 awal. Karena aku waktu itu ke pantai Pandawa ya. Aku berekspektasi kayak wah pantainya indah nih, bersih, pasirnya putih. Tapi pas aku nyampe di sana tuh, wah aku lumayan kecewa sih. Banyak banget sampah di pasir Bel. Mau bayangin, sampah plastik, bukan sampah kayak bekas, kayak apa sih namanya, sesajen gitu ya. Ini sampah plastik, which is yang nggak bisa terurai dan butuh waktu lama banget buat terurai. Terus juga minusnya nih ya, kan kalau apalagi pantai Pandawa itu aku juga pernah ke sana. Itu sumpah ramai banget. Iya, over tourism ya, ya. ramai banget. Overcrowded sih. Dan gitu kita juga nggak bisa kan nikmatin pantainya yang sepuasnya yang kita mau gitu loh. Mungkin dari ekspektasi kita, wah pantainya sepi nih, cuma kita doang. Nyatanya enggak, banyak rombongan dari mancanegara atau wisatawan lokal itu. Terus juga karena overcrowded ini bikin sesak lah gitu istilahnya. Iya benar. Jadi dari pembahasan kita tadi itu bisa dapat simpulin nih bahwa ICT memberikan dampak yang sangat besar terhadap industri pariwisata di era digital ini. Bener nih, dampak tersebut tuh mencakup kemudahan akses informasi, efisiensi layanan, kemudahan transaksi, dan serta perluasan promosi destinasi. Seperti yang kita bilang, promosinya lewat sosmed, nggak lewat banner lagi, apalagi lewat apa namanya, yang itu brosur. Nah, brosur itu. Namun juga pemanfaatan teknologi harus dilakukan secara bijak agar dampak negatifnya itu dapat diminimalkan lah. Betul tuh, karena pada akhirnya teknologi bukan untuk menghentikan manusia, tapi untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pelayanan dalam industri pariwisata, gengs gitu. Oke guys, sekian podcast dari aku.
aku mau ucapin makasih karena kamu udah mau datang lagi ke podcast aku untuk jadi narasumber aku pada sore menjelang malam hari ini. Aku juga ucapin terima kasih Kak Amel karena udah mau ngundang aku ke podcast kamu di edisi spesial bulan Ramadan ini. Aku tuh merasa terhormat sebagai teman karena diundang ke podcast kamu. Begitupun kita sebaliknya di podcastku, kamu juga aku undang sebagai narasumber aku. Dan jangan bosan-bosan dengan episode kami. See you next Oke time. guys, see you.